Nah, sebelumnya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir di sini pada hari ini. Tetap produktif ya walaupun di bulan puasa ini. Nah, hari ini tema kita adalah Karena Aku Setia. Karena aku setia itu sebenarnya mencakup makna yang sangat luas. Misalnya setia terhadap pasangan, setia pada pendidikan, setia terhadap cita-cita, dan masih banyak lagi. Nah, pada hari ini saya membawakan judul Karena Aku Setia dengan masa mudaku. Boleh di next, Kak? Masa muda adalah masa emas yang tidak akan terulang kembali. Kira-kira dari peserta ada yang ingin memberikan pendapat apa sih makna dari karena aku setia dengan masa mudaku? Ada? Yang ingin memberikan pendapat misalnya contohnya seperti apa? Boleh bebas menjawabnya, kita bebas berpendapat di sini, tidak ada jawaban yang salah. Ada yang mau? Boleh angkat tangan? Nanti ada door prize loh. Boleh ya Pak, menggoda seperti itu. Ada yang mau? Boleh angkat tangan? Ada? Dari belakang? Atau lu tunjuk aja nih? Tunjuk ya Pak. Kiri atau kanan? Kanan sini. Kiri sini. Kiri sini sini. Sini. Nah, ada angkat tangan. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Bolehkah perkenalkan dirinya dan instansinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, asal sekolah SMK Negeri 2 Ontai. Di sini ulun mewakili OSIS untuk mewakili acara hari ini. Jadi karena aku setia dengan masa mudaku, jadi di situ contohnya kita menjaga diri kita dari narkoba atau menjauhi narkoba. Sebabnya kayak kita merokok itu kan bisa merusak masa muda kita, jadi saat kita tua itu bisa membuat kita ada penyakit. Jadi intinya dengan masa muda ini kita harus menjaga masa muda kita agar kita di masa depan bisa menjadi lebih sehat dan semati dan inovasi. Mungkin gitu saja kan di ulun. Apabila salah kata, baik, terima kasih Rizky atas jawabannya. Silakan duduk kembali. Betul jawaban Rizky. Karena aku setia dengan masa mudaku, yaitu dengan kita menjaga masa muda kita dengan menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perilaku-perilaku menyimpang. Contohnya tadi, kata Rizky, menggunakan narkoba, merokok dan sebagainya. Nah, itu termasuk dari kita menjaga diri kita, itu termasuk kita setia dengan masa muda. Kita harus memanfaatkan masa muda kita dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menyesalinya di kemudian hari. Boleh lanjut? Nah, dalam kehidupan itu ada yang namanya 5 transisi kehidupan. Bagaimana cara kita memanfaatkan masa muda kita dengan baik? Seperti apa urutan kehidupan kita yang baik begitu. Yang pertama, melanjutkan sekolah atau pendidikan. Di Indonesia, kita ini wajib menempuh jenjang pendidikan selama 12 tahun atau sampai tingkat SLTA. Setelah itu, baru kita mencari pekerjaan. Setelah kita menempuh pendidikan, setelah kita lulus dari jenjang sekolah atau melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi, barulah kita mencari pekerjaan. Setelah mencari pekerjaan, barulah kita memulai kehidupan berkeluarga. Bagaimana kita bisa berkeluarga kalau kita tidak punya ekonomi? Cinta tidak membuat kenyang. Emang ada orang nikah kenyang pakai cinta? Ada. Nah, lanjut ada menjadi anggota masyarakat. Setelah berkeluarga, menjadi anggota masyarakat di lingkungan sekitar. Contohnya jika ada kegiatan gotong royong, kita ikut turun untuk membantu. Lalu yang terakhir ada menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau mempraktikkan hidup sehat. Kenapa menerapkan PHBS itu ada di poin terakhir? Nah, jadi ketika sudah memulai kehidupan berkeluarga, lalu memiliki seorang anak, anak tersebut akan diajarkan menerapkan pola hidup bersih dan sehat sejak dini. Setelah itu, barulah kembali ke poin pertama.
Setelah anaknya mempraktikkan hidup sehat, lalu anaknya melanjutkan ke jenjang pendidikan. Lanjut. Nah, pada usia remaja itu memiliki banyak sekali cobaan-cobaan hidup. Nah, salah satu contohnya tadi ada penyalahgunaan narkoba. Nah, bisa juga mengikuti pergaulan-pergaulan yang menyimpang, perilaku menyimpang. Contohnya itu ada pernikahan dini yang masih banyak terjadi di tempat kita ini. Masih banyak ada remaja yang melakukan nikah dini, entah karena ikut-ikutan atau memang sudah tidak bisa menahan lagi mau menikah begitu. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang dikategorikan anak-anak atau remaja di bawah usia ideal menikah. Nah, usia ideal menikah itu berarti usia yang matang untuk menikah. Boleh lanjut? Ada usia minimal dan usia ideal menikah. Usia minimal itu berarti usia yang paling rendah untuk menikah. Minimal banget boleh menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1, usia minimal menikah bagi wanita yaitu 19 tahun dan bagi pria itu 19 tahun. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1, yaitu usia minimal menikah bagi wanita 16 tahun dan bagi pria itu 19 tahun. Sekarang sudah diubah, jadi kita mengikuti undang-undang yang terbaru. Sedangkan usia ideal menikah menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional bagi wanita itu 21 tahun dan bagi pria itu 25 tahun. Nah, jadi bagaimana sih kita menggolongkan pernikahan dini? Menurut World Health Organization, pernikahan dini itu digolongkan bagi pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun. Sedangkan menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana, pernikahan dini itu digolongkan dari pasangan yang menikah di bawah usia ideal, yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Boleh lanjut? Faktor penyebab pernikahan dini. Faktor internalnya kurangnya pengetahuan atau pendidikan. Contohnya putus sekolah, tidak menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun, atau orangnya sekolah tapi suka membolos gitu. Faktor eksternalnya ada faktor ekonomi, orang tua, lingkungan atau adat istiadat, dan pergaulan bebas. Contohnya, misal orang tuanya sudah tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan anaknya, sehingga anaknya ini diserahkan kepada orang lain agar orang lain yang memenuhi kebutuhan anaknya. Atau bisa juga faktor orang tua itu orang tua memakai alasan pengen lihat cucu, pengen cepat-cepat lihat cucu, jadi memaksa anaknya untuk menikah, padahal anaknya belum mencapai usia yang matang untuk menikah. Lanjut ada lingkungan adat istiadat. Contohnya di sebuah desa itu memang sudah terbiasa untuk melakukan pernikahan dini. Jadi memang sudah turun-menurun melakukan pernikahan dini. Jika tidak menikah ya jadi omongan-omongan orang tuanya mungkin malu jadi omongan orang. Terus ada pergaulan bebas. Contohnya di TikTok biasanya kan ada tuh video tren nikah dini. Nikah dini itu enak, nikah dini itu menjauhkan dari perzinahan. Padahal enggak, resikonya tuh lebih banyak daripada enaknya. Memang menikah itu enak, paling enak tuh menikah kata Mualim Ulun. Tapi tetap aja banyak resikonya jika melakukan pernikahan dini. Salah satu contohnya lagi pergaulan bebas itu berpacaran, tapi berpacaran berisiko KNPI. Ada yang tahu apa itu kepanjangan dari KNPI? Ada yang tahu? Angkat tangan boleh. Pacaran berisiko KNPI. Ada yang tahu kepanjangannya? Ada, bukan Komite Nasional Pemuda Indonesia ya. Ada? Ada. Tadi sudah dari sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Ada yang tahu kepanjangan dari KNPI? Ini Big R lah. Ada yang mau menjawab? Atau yang dari belakang ada? Atau mungkin pernah mendengar apa kepanjangan dari KNPI? Ada? Gak ada ya? Oke deh. Boleh lanjut Kak.
Pacaran berisiko KNPI. Yang pertama K, singkatan dari kissing atau berciuman. Nah, siapa tuh yang itu? Ada yang kissing, berciuman. Lalu itu ya menjerumuslah ke yang makin dalam-dalam gitu. Awal mulanya berciuman, awal mulanya berpegangan tangan. Lanjut ada N, necking. Ada yang tahu necking? Neck, bahasa Indonesianya neck, ada yang tahu? Leher. Berarti apa? Mencium di area leher. Iya, mencium di area leher. Nah, terus ada P, petting. Ada yang tahu petting? Bukan pet hewan. Petting, ada yang tahu petting? Petting yaitu, mohon maaf, menggesekkan alat kelamin, saling menggesekkan alat kelamin, atau bisa juga memakai tangan nih. Apa sih katanya orang-orang zaman sekarang itu bilangnya grepe-grepe gitu ya. Nah, itu termasuk petting ya. Itu pacaran berisiko. Yang terakhir I, yang paling dalam, intercourse, yaitu melakukan hubungan seksual. Itu. Nah, dari situlah yang bisa menyebabkan terjadinya kehamilan. Kehamilan yang tidak diinginkan. Boleh lanjut? Nah, dampak dari pernikahan dini. Yang pertama, risiko masalah kesehatan reproduksi, khususnya bagi perempuan. Karena perempuan itu alat reproduksi dan panggulnya masih belum matang. Masih bertumbuh sampai umurnya 21 tahun. Jadi semisal nih, menikah dini, terus hamil di usia 19 tahun, pertumbuhan alat reproduksi dan panggulnya itu stuck di situ. Udah stop di situ, nggak bisa tumbuh lagi. Jadi resikonya itu lebih besar di perempuan, beresiko kepada kesehatan si perempuan, bahkan sampai kesehatan si janin. Selanjutnya ada risiko kekerasan seksual meningkat, KDRT. Kenapa begitu? Karena ketika menikah di usia dini, remaja itu kan masih labil pikirannya, masih kurang bisa mengontrol emosinya. Lalu bisa ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, terjadilah kekerasan karena tidak bisa mengontrol emosinya, dikit-dikit pukul, dikit-dikit tendang gitu. Yang ketiga, risiko mengalami masalah psikologis. Karena terjadinya KDRT tersebut, tidak bisa mengontrol emosi, lalu terjadilah masalah psikologis, kena mental, stres, depresi, sehingga akhirnya membuat salah satu atau kedua pasangan itu tidak fokus untuk menjalani kehidupannya. Dia mengabaikan kehidupannya. Lalu risiko tingkat sosial dan ekonomi rendah. Misal ada remaja yang menikah di saat menempuh pendidikan kelas 10 SMA, tiba-tiba putus sekolah, lalu ada kabar untuk menikah. Kira-kira teman-temannya gimana? Kira-kira teman-teman yang mendengar hal itu bagaimana? Kaget, shock, pasti mikirnya aneh-aneh. Mikirnya kemana? Iya, pikirnya pasti hamil duluan nikah. Jarang ada orang yang mikir positif nikah dini. Nah, jadi dari situ terjadilah pembulian. Dari situ terjadilah pembulian sehingga membuat masalah sosial bagi si pasangan yang menikah dini tersebut. Lalu ekonomi rendah, masih remaja. Uangnya dari mana? Biarpun kerja, belum tentu bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Apalagi misalnya memiliki anak. Untuk kebutuhan diri sendiri saja masih belum mampu, apalagi untuk menghidupi anak. Yang terakhir ada risiko kehamilan. Seperti tadi, karena adanya risiko masalah kesehatan reproduksi. Lalu ada risiko kehamilan. Jadi, kalau misalnya hamil dini, ada resiko bayi itu lahir, berat badan bayi lahir itu rendah. Resiko melahirkan bayi prematur. Dan resiko terjadinya pendarahan saat persalinan, sehingga meningkatkan angka kematian bagi ibu dan bayi. Nah, jadi ada banyak sekali dampak yang diakibatkan oleh pernikahan dini. Bukan hanya enaknya aja, tapi lebih banyak resikonya. Boleh lanjut? Cara mencegah pernikahan dini. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan wajib belajar selama 12 tahun.
jika semisal memang putus sekolah, masih ada seperti perpustakaan, bisa membaca mandiri, belajar mandiri, atau mungkin bisa minta ajarkan kepada teman atau orang sekitar yang ibaratnya lebih berpendidikan gitu. Sosialisasi dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Ini menjadi tugas kita untuk memberikan edukasi kepada teman-teman atau orang-orang di lingkungan sekitar kita. Apalagi bagi para peserta yang sudah hadir pada hari ini, sudah mengetahui tentang pernikahan dini, dampak-dampaknya, dan cara mencegahnya. Ini menjadi tugas kita untuk mengedukasi teman-teman kita yang belum mengetahuinya. Kalau bukan dari kita, yang memulai siapa lagi? Yang ketiga ada menjaga diri dari pergaulan dan lingkungan sekitar dengan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Semisal kita memang sudah dari awal terlanjur berada di lingkungan yang negatif, lingkungan yang toksik, sudah terbiasa melakukan pernikahan dini, sudah terbiasa untuk menyalahgunakan narkoba, maka peran kita yaitu menjadi pembawa aura positif kepada mereka. Kitalah yang membawa dampak positif bagi mereka untuk merubah mereka. Tetapi apabila tetap tidak mempan, tinggal kita yang menjaga diri kita sendiri agar jangan sampai kita terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan atau pengaruh negatif itu. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif dengan menyibukkan diri dengan melakukan kegiatan yang positif. Contohnya mengerjakan hobi kita yang positif, yang bermanfaat, mengikuti organisasi, atau bahkan menghadiri seminar-seminar seperti ini, sosialisasi-sosialisasi. Itu benar-benar bermanfaat karena menambah pengetahuan kita. Ada beberapa ilmu yang tidak diajarkan di sekolah. Jadi kita bisa mencari ilmu itu di mana saja. Contohnya seperti ini, mungkin di perpustakaan, atau menambah teman-teman atau relasi. Dari situ kita bisa saling sharing, berbagi ilmu dengan teman-teman kita. Dari situ kita juga bisa mendapatkan ilmu. Boleh? Next. Mumpung masih muda, perbanyak edukasi, aksi, prestasi, relasi, dan literasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.